Tidak. Nah ini yang perlu perhatian karena banyak perangkat-perangkat yang harus menyertai kalau mau bekerja di rumah dan ini perusahaan organisasi harus menyiapkan. Misalnya sekarang banyak sekolah, cucu saya sekolahnya juga di rumah. Didampingi oleh ibunya sebagai pendamping guru. Begitu. Itu menggunakan tentunya perangkat-perangkat yang cukup baik untuk sekolah bisa di rumah. Begitu. Jadi tadinya pakai HP biasa, tetapi tidak begitu kadang-kadang kecil apa gitu. Oke. Jadi si cucu kita berikan peralatan yang lain begitu supaya bisa sekolah di rumah. Lebih nyaman dan sebagainya sepanjang itu. Bayangkan kalau di daerah-daerah begitu yang harus melakukan sekolah daring ini. Itu banyak guru yang mungkin tidak memiliki peralatannya begitu. Lalu juga orang tua dari siswanya mungkin mereka pada keluarga yang sosial ekonominya tidak bagus. Semacam itu. Dan harus menyiapkan perangkat untuk mengikuti sekolah daring. Nah, semacam ini. Nah, jadi ini sebetulnya harus kita perhatikan betul-betul. Harus bagaimana begitu supaya tetap jalan. Tapi ada juga yang sekolahnya kita bagi dua saja. Satu kelompok di sekolah, nanti satu kelompok di rumah. Nanti bergilir nanti semacam itu. Ada yang model begitu. Tergantung kreativitas dari kepala sekolahnya. Jadi sekolah harus menyiapkan peralatan itu. Dan perusahaan juga sebetulnya harus menyiapkan peralatan itu semua. Begitu. Ya kalau misalnya dosen begitu, itu pasti punya minimal laptop untuk dibawa kemana-mana. Jadi Anda juga pasti memiliki dan bisa kuliah di mana-mana saja. Tidak usah di rumah. Ada yang mungkin kuliahnya di perusahaannya atau sedang dalam perjalanan bisa saja, nggak ada masalah begitu. Itu yang untungnya tuh kita bisa kuliah di mana saja. Mungkin ada yang kebetulan sedang tugas dengan protokol kesehatan yang ketat, sedang tugas ke luar negeri, bisa di sana juga seperti itu. Jadi kita pakai semua peralatan komunikasi yang bisa menjembatani. Nah itu kalau kita lihat dengan pengembangan seperti ini dan situasi pandemi, kita harus cek kembali semua. Jadi kita akan coba nanti kuliah ini memang bukan dalam situasi pandemi, materinya begitu, tetapi akan kita isi seperti itu nanti. Dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Organisasi ini bisa perusahaan, bisa instansi pemerintah, misalnya apakah itu bekerja di kabupaten, di kota madya, di provinsi, ya seperti itu, atau juga bekerja di BUMN dan sebagainya, atau pengangguran tingkat tinggi gitu PTT, ya sudah punya S1 punya, S2 punya, tapi PTT pengangguran tingkat tinggi ada juga begitu. Daripada nganggur mending sekolah S3. Nah, boleh-boleh saja nggak masalah. Jadi kalau kita lihat seperti ini harus kita tentunya lihat kembali sekarang. Jadi bagi yang sudah bekerja, terutama di ruang lingkup SDM, nah kita mesti melihat. Oke. Anggota organisasi, artinya ini para pegawai, karyawan, anggota, harus memiliki kinerja yang sesuai dengan aturan di organisasi untuk mencapai suatu prestasi yang unggul.
Ya kinerja untuk mendapatkan prestasi yang unggul itu harus seperti apa? Nah, supaya kinerja memiliki prestasi yang unggul, tentunya kita harus melakukan pembenahan, lalu juga pengembangannya. Akan berpengaruh kepada organisasi, berpengaruh kepada kelompoknya untuk bekerja selalu lebih bagus dan sesuai dengan aturan organisasi. Lalu pola kerjanya seperti apa? Pola kerja itu sudah kelihatan, oh ini pola kerjanya bagus, oh ini nggak bagus, asal kerja saja. Oh yang ini pola kerjanya selalu harus berdasarkan standar SOP. Ini berpengaruh juga ke pencapaian prestasi yang tinggi, lalu produktivitas dari masing-masing individu, masing-masing karyawan juga akan berpengaruh kepada tingkat prestasi tinggi, dan kualitas kerja. Kualitas kerja ini betul-betul. Jadi kalau kita lihat kinerja, pola kerja, produktivitas, kualitas kerja, coba diperhatikan. Anda simak di tempat Anda bekerja. Bisa-bisa nanti ini akan menjadi tulisan penelitian disertasi Anda. Cek kinerja karyawan di sini bagaimana, pola kerjanya bagaimana, produktivitas kerjanya bagaimana, kualitas kerjanya bagaimana. Kalau di situ ada masalah nanti bisa menjadi bahan untuk diteliti lebih rinci, lebih dalam gitu. Jadilah itu suatu penelitian disertasi. Jadi Anda sejak masuk program S3 harus sudah melakukan penelitian-penelitian awal. Jangan nanti kalau sudah ada pembimbing, sudah ada ini, baru penelitian-penelitian awal. Mulai dari sekarang saja. Mungkin ada penelitian-penelitian yang lama yang pernah Anda lakukan, bisa Anda kembangkan lagi begitu. Supaya nanti begitu masuk ke program penulisan disertasinya, sudah punya. Jadi artinya Anda menyiapkan latar belakang dari penelitian disertasi. Jadi kalau kita lihat anggota organisasi seperti ini, karena mau tidak mau nanti orang-orang SDM biasanya penelitian disertasinya di perusahaan-perusahaan atau di organisasi, bukan pada masyarakat luas. Mungkin pada masyarakat luas akan lain penelitiannya. Karena MSDM kan manajemen sumber daya manusia, bagaimana mengelola SDM yang ada di organisasi untuk bisa mendukung organisasi mencapai tujuan. Jadi pasti ada organisasi, ada perusahaan, ada lembaga, ada tempat di mana dia bekerja. Semacam itu. Itu bisa kita teliti. Gitu. Jadi lebih nanti kepada penelitian ke arah perilaku kerja dari orang-orang yang ada di organisasi. Seringkali nanti kuliahnya disebut perilaku organisasi. Dan ini bisa kita turunkan nanti dalam bentuk topik untuk disertasi Anda. Kita bicara kualitas saja, misalnya ini kualitas kepemimpinan, nah, misalnya begitu. Di tempat saya kepemimpinannya begini, nah, dan itu dampaknya nanti pada kinerja bawahannya. Pola kerja bisa berubah karena kualitas kepemimpinan. Gaya memimpin A akan berbeda dengan gaya memimpin yang tipenya B terhadap para pekerja. Dan itu nanti akan mengubah produktivitasnya. Ada dengan kepemimpinan ini produktivitas organisasinya menjadi lebih tinggi. Kinerja bawahannya, kinerja anggota-anggotanya, karyawannya bagus. Pola kerjaan sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi.
dengan kualitas yang bagus, begitu. Standar. Nah, di kita selalu ada standar yang ingin dicapai dan bukan ingin yang harus dicapai. Seperti itu. Dan ini sekali lagi, tolong nanti Anda perhatikan, mulai dari sekarang, buatlah catatan-catatan ringan mengenai pengamatan Anda di lingkungan kerja Anda. Apalagi kalau Anda sudah bekerja, kita bisa lihat bagaimana nih SDM di tempat saya bekerja. Catat aja. Sambil dicatat itu mungkin ngobrol-ngobrol dengan teman yang lain, buatlah terus ngobrol-ngobrol dengan para pejabatnya seperti apa, buatlah catatan-catatan. Nah, obrolan-obrolan ini sebetulnya dalam disertasi nanti disebut dengan wawancara. Obrolan biasa aja begitu, karena obrolan tidak bisa dituliskan di dalam disertasi sebagai hasil wawancara. Tapi obrolan ini Anda ubah nanti menjadi wawancara. Anda buat pedomannya. Nanti saya mesti ngobrol apa dengan atasan, ngobrol apa dengan teman-teman. Nah, itu. Untuk melihat kinerja, pola kerja, produktivitas, dan kualitas kerja dari karyawan yang ada di organisasi ini. Oke ya? Jadi kita seperti itu. Jadi concern kepada ini. SDM yang unggul dan kompetitif. SDM yang unggul dan kompetitif seperti apa? Tentunya dilihat dari tadi. Kinerja seperti apa, produktivitasnya apa, pola kerja, lalu kualitas kerjanya seperti apa. Oh, ini unggul. Dan bisa bersaing dengan orang lain. Sehingga nantinya perusahaannya juga punya daya saing tertentu khusus. Daya saing kami adalah karyawan-karyawan yang hebat. Nah, begitu bisa. Karena unggul. Nah, supaya unggul dan kompetitif nanti ada aturan-aturannya. Ada langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh kawan-kawan di SDM. Yang tadi saya sebutkan, kita kembangkan. Termasuk mengembangkan Anda sendiri. Nah, disinilah nanti perlu yang disebut dengan komitmen. Punya komitmen nggak untuk menjadi SDM unggul dan kompetitif? Misalnya, Anda kalau ingin unggul dan kompetitif sebagai seorang dokter, ada nggak komitmen untuk itu? Saya yakin ada. Karena dengan mengikuti program S3, kuliah khusus begitu, apalagi dengan kuliah daring ini, ada komitmen ikut kuliah. Betul-betul, walaupun secara fisik tidak terlihat. Tetapi lewat perangkat di dalam Zoom meeting ini, kita bisa melihat, dosen-dosen bisa melihat, ini betul komitmen nggak dalam perkuliahan. Karena saya pernah mengecek gitu ya, dari 30 orang mahasiswa, itu yang betul-betul ada dan bisa diajak bicara itu hanya 5 orang. Yang lain kemana? Ada absen, yaitu ya. Jadi kalau kita udah langsung ngisi tadi sampai kepada meeting passcode-nya kita ketik muncul, itu sudah absen. Tapi begitu mulai videonya ditutup, lalu juga audionya ditutup. Nah, semacam itu. Begitu ditanya, nggak ada di tempat. Ada model. Nah, kalau udah seperti itu, mohon direnungkan. Ini ada kaitan dengan komitmen untuk menjadi seorang dokter yang unggul dan kompetitif. Itu. Jadi ini hanya saya mengulas saja karena saya menghadapi kelas yang seperti itu ada. Jadi saya hanya ngomong aja, memenuhi waktu. Lalu saya berpikir kalau gitu saya buat aja nanti. Misalnya suatu materi kuliah yang sudah siap pakai, tinggal pasang
videonya, udah dari perbendaharaan saya bisa kemana-mana, udah beres. Tanpa ada tanya jawab, tanpa apa-apa. Misalnya seperti itu. Tanpa ada dialog di awal, mari kita kuliah. Klik aja, langsung kuliah. Bisa seperti itu. Tetapi kita coba, kita komitmen. Boleh, ya, katakanlah untuk istirahat sebentar, mau tidak mau begitu. Karena ada juga perkuliahan sampai misalnya kuliahnya 3 jam, 2 sesi misalnya. Seperti di Unpas saya kemarin 2 sesi begitu. Itu bisa memotong jadwal sholat kita. Nah, disinilah nanti boleh gitu. Videonya tidak dinyalakan, mungkin Anda sholat dulu nanti balik tadi. Dosennya juga begitu. Kita atur, oke, silakan para mahasiswa berdiskusi mengenai hal ini. Diberi waktu katakanlah 15 menit. Nanti kita ketemu lagi. Nah, padahal dalam kaitannya, yang mestinya terus terang, saya mau sholat dulu, bisa Anda diskusi, nah semacam itu. Boleh itu dilakukan. Daripada kita ketinggalan untuk sholat. Dan karena kita di tempat sendiri, yang nggak bisa dijamak, semacam itu. Jadi kita mesti komitmen. Komitmen itu ada kaitannya nanti dengan motivasi, kemauan. Mau enggak? Bukan hanya ingin. Saya ingin punya gelar doktor. Tapi kalau Anda tidak punya kemauan untuk berusaha dengan keras, begitu, nggak akan sampai. Ya, komitmen. Lalu di samping komitmen nanti, ini biasanya kita coba dibuat matematika. Komitmen bisa ditambah atau kita kalikan. Dengan apa? Dengan kompetensi. Jadi kalau kita mau jadi dokter, kompetensi kita itu mencukupi untuk mengikuti program studi dokter, itu kemungkinan besar kita akan selesai dengan baik begitu. Tinggal seberapa tinggi kompetensinya, seberapa tinggi komitmennya. Semakin tinggi kompetensi, semakin bagus komitmennya, diharapkan ini. Dan bisa-bisa nanti bisa selesai tepat waktu dengan yudisium yang bagus. Nah itu nantinya sama dengan disebutnya sebagai intellectual capital. Ini ada di buku-buku manajemen SDM. Jadi modal intelektual dari Anda sebagai mahasiswa S3. Jadi kalau Anda punya komitmen dan kompetensi yang bagus, itu modal Anda. Tapi kalau Anda punya komitmen dan kompetensi yang nggak bagus, itu juga modal Anda. Itu kalau intelektual capitalnya kurang, itu bukan unggul dan kompetitif. Jadi kalau unggul dan kompetitif adanya komitmen bagus, kompetensi tinggi, nah itu modal intelektualnya bagus sekali pada taraf tinggi. Nah ini nanti program-program seperti inilah yang harus kita kembangkan. Bisa saja nanti, saya akan meneliti mengenai komitmen kompetensi hidrokapital. Tetapi mesti jelas dari tadi, kenapa itu? Jangan karena ada ini, saya mau meneliti ini, ya. Tidak demikian, tetapi melalui penelitian awal di pendahuluan, lihatlah bagaimana perilaku kerja kawan-kawan kita begitu. Oh ini bagus, ini nggak bagus. Lalu kita lihat catatan di bagian SDM-nya. Mungkin catatan di bagian yang lain yang kita tahu bagaimana kinerja organisasinya semacam itu.
Kalau kita lihat kinerja dari karyawan, tentunya di bagian SDM nanti kita bisa melihat secara keseluruhan. Setiap karyawan ada nilai kinerjanya. Dan ini dinilai, dievaluasi oleh atasan-atasannya mengenai kinerja bawahannya. Dan itu dari situ sebetulnya kita bisa melihat, ini capital intelektualnya seperti ini nih. Nah, gitu. Jadi kalau Anda mau teliti, silahkan. Gitu. Tetapi cari dulu fenomena-fenomenanya yang seperti saya katakan tadi, lewat pengamatan, observasi, ngobrol-ngobrol, bicara dalam bentuk wawancara yang betul-betul terstandar begitu, lalu buat pertanyaan-pertanyaan atau kuesioner-kuesioner yang kita lihat datanya sudah ada, semacam itu. Lalu kita kembangkan. Jadilah suatu penelitian disertasi. Jadi kuncinya kalau kita lihat dari sini, tadi kan sudah ada tuh, misalnya kinerja, pola kerja, produktivitas kerja, kualitas kerja, terus sama sekarang komitmen, kompetensi, intellectual capital, malah nanti ada human capital, ada seperti itu. Mungkin juga ada lagi organizational capital, kita pakai yang untuk cocok untuk SDM. Silahkan banyak lagi nanti. Tadi kita bicara di komitmen ada kaitannya dengan motivasi kerja. Misalnya ada nanti semangat kerja, moral kerja. Ya. Di banyak bahan yang kita bisa pakai untuk penelitian disertasi. Tapi diawali dari pengamatan dulu. Jangan langsung, saya ingin meneliti mengenai ini di perusahaan anu. Ya bukan itu. Untuk disertasi itu sebagusnya itu kita penelitian awal dulu. Itu dasar kunci. Lihat jurnal-jurnal, pelajari jurnalnya. Oh gini. Di tempat saya bagaimana tuh. Nah semacam itu. Atau kalau di tempat saya sudah ada fenomenanya seperti ini, saya cek jurnal, saya cek konsep-konsep dalam teori dari buku-buku tertentu begitu, yang seringkali minta yang mutakhir begitu. Disitulah anak nanti bisa berkreasi untuk membuat kerangka pemikiran untuk disertasi Anda. Dasarnya bisa dari sini. Kayaknya kita lanjut sekarang. Ini sederhana. Ada kita bicara mengenai intellectual capital yang tadi. Ini ada komitmen dari tinggi sampai rendah. Ini ada kompetensi dari tinggi sampai rendah. Jadi ini kita bagi dua saja, komitmen tinggi dan komitmen rendah. Kompetensi tinggi di sini, kompetensi rendah. Ini bisa dibuat berapa sel? Ini 4 sel, 2 kali 2. Bisa juga nanti misalnya kompetensi tinggi, sedang, rendah. Komitmen tinggi, sedang, rendah. Akhirnya kalau matriksnya menjadi 3 kali 3 jadi 9 sel nanti. Bisa saja kalau kita bagi 4 kompetensi, komitmen juga dibagi 4. 4 kali 4 ada 16 sel. Kita yang sederhana aja supaya nanti bisa lanjut. Dan untuk penelitian disertasi jangan 2 sel seperti ini. 4 sel seperti ini. Hanya tinggi rendah. Tapi mungkin ada lagi. Ya. Dari tinggi sampai rendah kita bagi-bagi lagi. Misalnya dari tinggi nanti cukup tinggi, gitu, sedang nanti tidak begitu tinggi, rendah, atau bukan tidak begitu tinggi, ya dari sedang mungkin seperti apa langsung ke rendah. Itu saja sudah ada 3 atau 4. Ini komitmen juga demikian, kita bagi lagi nanti. Apakah kita bagi 3, bagi 4, kalau ini bagi 2. Sekarang kalau kita bagi seperti ini, tetapi kita lihat di sini nih, dari pengamatan Anda di awal, kita lihat karyawan di sini, kira-kira kompetensinya bagaimana di dalam bekerja. Banyak yang tinggi atau memang banyak yang rendah. Komitmennya dalam bekerja. Banyak yang tinggi, banyak yang rendah. Seperti saya mengamati pekerja-pekerja di bawah saya.
banyak yang komitmennya rendah. Kompetensinya juga diragukan. Kalau diragukan itu apakah tinggi atau rendah? Karena nggak kelihatan dalam bekerja. Mungkin dia tinggi, tetapi kalau komitmennya rendah, tidak kelihatan dalam kerjanya seperti apa. Mungkin dia nggak bekerja. Seperti saya katakan tadi. Datang pun tidak, begitu. Disuruh memberikan kuliah juga nggak mau. Ya nggak kelihatan kinerjanya. Padahal dia tuh sudah doktor hebat. Tapi nggak ada komitmen, ya nggak ada hasilnya. Dan ada orang seperti itu. Jadi satu yang kalau di tempat saya memang satu dosen, misalnya contohnya satu juga tadi karyawan, tenaga administrasi semacam itu. Kita ambil contoh itu. Mungkin banyak. Jadi mungkin dia komitmennya tidak di tempat kita, di tempat dia base camp-nya gitu. Tapi dia banyak di luar, berkeliaran di luar terus. Kita tarik suruh masuk ke dalam, nggak mau. Karena mungkin di luar penghasilannya jauh lebih banyak daripada di dalam. Nah kalau gitu keluar aja. Malu-maluin, nanti juga kinerja organisasi juga akan menjadi tidak bagus. Karena mau tidak mau, dia ada tetap di situ. Begitu. Jadi merusak kinerja organisasi. Misalnya kalau dalam statistik, kalau ada yang jelek, masuk di dalam nilai-nilai yang bagus, akan berpengaruh. Apalagi kalau jeleknya banyak, tidak seorang. Kacau gitu. Makanya di dalam statistik, yang terlalu menyimpang, skor-skor yang menyimpang biasanya tidak dimasukkan uang. Menyimpang terlalu ke bawah atau terlalu tinggi itu kita buang. Karena seringkali itu mengganggu. Jadi kita akan melihat inilah yang kenyataannya seperti ini. Ya seperti di Indonesia lah. Kalau kita lihat mengenai status ekonomi, tingkat kekayaan begitu. Kita lihat dari jumlahnya saja, bukan dari banyaknya orang, dari jumlahnya. Misalnya rata-rata penghasilan orang Indonesia per tahun sekian juta rupiah. Ya. Nah kalau masuk orang-orang yang tiap bulan dapat penghasilannya 100 miliar masuk dan itu cukup banyak, itu mengganggu rata-rata penghasilan orang Indonesia per tahunnya. Begitu. Karena akan yang penghasilan tinggi memberikan sumbangan yang banyak begitu, sehingga rata-rata orang Indonesia wah hebat nih, penghasilannya tinggi-tinggi, padahal ada yang sangat-sangat tinggi ikut campur di situ. Nah kalau dijumlahkan dirata-ratakan akan berpengaruh kepada rata-ratanya. Padahal misalnya 75% itu di bawah rata-rata orang Indonesia penghasilannya. Yang 25% ini yang hebat-hebat semua, yang menguasai Indonesia di dalam tingkat kekayaannya. Jadi orang Indonesia itu cukup kaya. Ya. Kalau lihat secara rata-rata. Ini yang menjadi keliru. Hebat kalau kita buat rata-rata. Tapi begitu lihat kenyataannya, kok banyak yang jelek-jelek. Begitu. Jadi tidak semuanya merata. Nah ini yang menjadi bahan pertimbangan mestinya dari pemerintah. Begitu. Sebagaimana. Begitu. Jadi jangan dirata-ratakan dari angka-angkanya. Kalau mau dirata-ratakan, mereka yang kaya sekali mengeluarkan uangnya ke pemerintah, begitu. Nanti pemerintah menyalurkannya kepada yang tidak punya. Nah baru bisa, itu bagus membuat rata-rata seperti itu. Tapi kalau dari angka-angka dirata-ratakannya, jomplang juga. Punya kekayaan sekian, sekian harus disumbangkan. Nah semacam itu. Makanya kalau di Islam itu ada zakat.
Lalu 2,5% itu milik orang lain. Nah, mungkin secara itu akan muncul. Dan itu hak orang lain. Sebetulnya itu untuk membuat tingkat sosial ekonomi yang mereka yang di bawah akan menjadi lebih bagus. Begitu. Karena seperti kalau kita bicara masalah seperti subsidi. Dan itu hukumnya wajib, bagus itu. Tapi masih tetap aja ada jomplangnya. Tinggal kesediaan dari yang berpenghasilan sangat tinggi, nah itu mengalokasikan dananya untuk misalnya supaya nggak kacau, simpan aja ke pemerintah. Pemerintah nanti yang akan membereskan. Asal pemerintahnya amanah begitu. Karena di kita juga banyak orang-orang di pemerintahan gitu yang tidak amanah. Ya contohnya ya, kemarin ini dua pejabat tinggi ya terlibat hukum karena tidak amanah. Jadi ini dari sini nanti kalau kita lihat sekarang yang rendah-rendah itu produktivitas sangat rendah. Memang kalau udah sangat rendah mungkin dikatakan bisa nggak ada produktivitas. Tapi kalau kompetensinya tinggi dan komitmen rendah, hasil kita tidak memenuhi standar, di bawah standar terus. Kenapa? Karena tidak komitmen. Malah bisa-bisa tidak ada hasil kerja, di situ juga bisa. Jadi ada, tapi tidak memenuhi. Sayang begitu. Orang-orang yang hebat, tapi tidak komitmen, hasil kerja nggak memenuhi standar. Ada lagi kalau misalnya komitmennya tinggi, tapi kompetensinya rendah. Kreativitas, inovasi kurang. Malah bisa-bisa tidak muncul begitu. Karena memang kompetensinya rendah. Begitu. Dan yang bagus ini adalah kinerja unggul, produktivitas tinggi. Itu kompetensinya tinggi, komitmennya tinggi. Jadi Anda, kalau komitmen Anda tinggi, kompetensi Anda tinggi untuk sekolah di S3, nah itu akan tercapai. Kinerja belajar Anda itu bagus. Hasilnya bagus. Nilai tinggi terus. Selesai tepat waktu. Dengan Yudhidium, cum laude. Dengan unggul. Sangat memuaskan. Semacam itu. Atau sangat-sangat memuaskan. Udah ke arah unggul. Jadi silakan Anda nanti kalau yang punya komitmen kurang untuk sekolah tingkatkan supaya bisa naik ke sini. Kalau kompetensinya masih kurang, tingkatkan juga, kembangkan untuk bisa sampai sini. Jadi mengembangkan SDM itu supaya larinya nanti ke arah yang ini. Kalau di sini ke arah yang biru muda ini, ya komitmennya tidak begitu bagus, kita tingkatkan ke arah ini. Tadinya di sini segini, kita tingkatkan terus sampai ke sini udah lumayan, tingkatkan lagi. Oke, ya. Saya komitmen untuk menyelesaikan S3 saya dengan baik. Lalu yang tadinya kompetensinya kurang atau beberapa kompetensi khusus yang kurang ketika kita sedang sekolah, misalnya, kita tingkatkan. Minimal pengetahuannya, nanti dibantu. Misalnya, seringkali kalau di dalam penelitian disertasi, yang mengganggu itu adalah ini, statistik. Nah, kalau statistik bisa kita tingkatkan, itu kompetensi di bidang statistik. Mungkin ada kursus-kursus tambahan mengikuti ya dengan dosen statistik, diskusi dan sebagainya, membuat tugas. Atau kalau tidak, pengetahuan kita lumayan, kita tingkatkan mengenai statistik. Mengerjakannya kita bisa minta orang lain yang ahlinya. Tapi kita tahu, oh ini angka-angka ini maksudnya ini, oh ini begini, oh maksudnya, oh ini, itu mesti tahu.
Jangan sampai nanti di ujian ditanya mengenai statistiknya, bisa celangak-celinguk, nggak tahu apa-apa. Padahal benar tuh statistiknya. Tapi begitu ditanya, kok nggak bisa jawab. Ada tuh, dan itu di Unpas tuh ada. Itu bimbingan saya sebagai promotor, ada mahasiswa yang hasil itu statistiknya bagus, benar gitu. Tetapi ditanya nggak tahu. Saya yakin memang itu dikerjakan oleh orang lain statistiknya. Tetapi kita mesti tahu begitu. Akhirnya memang waktu itu di ujian tertutupnya sekali lagi buat pelajari itu statistik yang bagus. Jadi berjuanglah untuk boleh kita minta orang lain, tetapi tetap tingkatkan pengetahuan statistik kita. Begitu, jangan hanya karena ada orang lain, oke nggak usah saya nggak usah tahu statistik, enggak. Karena pasti di dalam ujian akan ditanya gitu. Malah sampai kepada istilah-istilah notasi-notasi dasar nggak tahu. Apa X? Apa artinya R? Apa M? Apa N? Ditanya itu udah nggak tahu. Susah. Misalnya ini M-nya berapa? Nggak bisa jawab. Karena M itu nggak tahu apa. Ini kalau kita lihat nih rata-ratanya berapa nih nilainya. Nggak bisa jawab. Pada ada di disertasinya. Tetapi dengan apa namanya, dengan simbol-simbol tertentu. Jadi ini contoh, bukannya Anda harus belajar statistik sampai menjadi ahli statistik, tidak. Tapi statistik itu sebagai alat bantu untuk pembuatan disertasi Anda apabila Anda menggunakan metode kuantitatif. Begitu. Mau tidak mau, statistik yang jadi andalan sebagai bahan untuk pengkajian kita mengenai ya disertasi kita. Nah ini seperti ini harus dikembangkan begitu. Jadi silahkan Anda mengembangkan sendiri atau bersama-sama orang lain, beberapa orang, panggil yang ahli statistik, gitu. Ajari kami, mulai dari awal sampai ke advance terus, begitu. Sampai nantinya ke statistik yang mau dipakai di dalam disertasi Anda. Jadi benar-benar begitu. Akhirnya apa? Anda mengembangkan diri Anda, mengembangkan kompetensi Anda sesuai dengan kuliah ini. Jadi ini semuanya nanti diarahkan ke biru, semuanya dari merah ke biru. Kalau dari merah ke biru melalui ini terus dari kuning bisa banyak, dari hijau juga bisa. Kembangkan sampai terjadi ini. Artinya apa? Semua pekerjaan selesai dengan standar yang sudah ditentukan, walaupun standarnya yang minimalnya, tapi sudah memenuhi standar. Dengan standar minimal, oke, ini bisa diterima. Jadi disertasi pun demikian, ini standar minimal bisa diterima. Ya paling-paling lulus dengan nilai B, bukan A. Jadi hanya memuaskan saja, bukannya unggul, bukannya cum laude. Oke, silakan Anda renungkan masing-masing. Kita lanjut. Nah, sekarang kita bicara mengenai kompetensinya. Tadi karena sudah masuk dengan kompetensi. Ini ada 5 gambar. Ada ini muka singa, ini ada gambar orang bawa apa nih, senjata atau apa begitu. Ya, senjata, dia teriak dengan pakaiannya seperti ini pasti bos begitu ya. Bisa saja begitu. Ini gambar kuda, ada kendalinya, tetapi juga mungkin juga nanti yang bagus tuh kudanya tanpa kendali begitu gambar. Harus diubah nanti. Ini gambar buku begitu. Tumpukan buku. Ini gambar seorang pegang senapan, di sini adalah burung. Mungkin dia adalah pemburu.
Ya kalau udah pegang ini artinya dia pemburu yang bagus. Keterampilan menembak, keterampilan. Ini contoh-contoh aja gambarnya. Nah kalau kita lihat yang singa ini adalah motif. Apa yang mendorong perilaku yang mengarah dan dipilih terhadap kegiatan atau tujuan tertentu. Sekarang kita lihat. Kegiatan Anda dan Anda pilih adalah kegiatan kuliah untuk syarat untuk selesainya doktor Anda. Ada motif nggak? Tadi ada kaitan dengan komitmen. Kalau motifnya kuat, pasti Anda masih mendengar kuliah saya dengan baik, mencatat dan sebagainya. Ya, walaupun misalnya videonya tidak Anda buka, tetapi tetap menyimak. Artinya Anda ada di ruangan tempat Anda kuliah ini. Bisa di rumah, bisa di mana terserah. Bisa di taman begitu, yang Anda siapkan semua peralatannya supaya internetnya tetap bagus, ya, supaya Anda bisa kuliah. Mungkin juga ada di kendaraan, bisa saja. Karena ada orang bekerja di kendaraan, di mobilnya sendiri, dia bekerja, dan ada sopirnya. Mesti ada sopirnya, janganlah sambil nyopir, sambil Anda kerja. Begitu. Nah, jadi misalnya buka laptop di mobil, dan siapkan, supir mengendari. Terserah mau mana, mau keluar kota lama, Anda termasuk bisa terus. Dengan syarat semua peralatannya harus oke. Jadi tidak sampai kehilangan sinyal di mana-mana ada. Jadi mesti punya peralatan itu. Karena Anda, aktivitas Anda tidak di satu tempat, bisa kemana-mana. Nah untuk kuliah daring ini bisa begitu. Tapi kalau Anda masih kuliah dan datang ke Bandung, kuliah pada hari tertentu jam sekian jam sekian masih ada. Ya, itu motif. Apa yang mendorongnya? Anda sekolah. Kalau di perguruan tinggi jelas sudah ada ketentuan mesti sekolah. Ya, untuk mencapai gelar tertinggi. Jadi gelar tertinggi itu adalah dokter. Kalau guru besar itu sebagai satu jabatan, yang diberikan kepada dokter-dokter yang sudah memenuhi syarat. Karena banyak dokter juga yang tidak bisa guru besar. Ada yang sudah cukuplah sampai di sini. Nah ini mungkin motifnya kurang untuk menjadi guru besar. Ada yang usahanya kuat untuk menjadi guru besar, tetapi banyak yang kurang-kurang karena sekarang aturannya beda dengan dulu. Kalau dulu jurnal aja boleh di jurnal di perguruan tinggi masing-masing, cukup. Kalau sekarang mesti jurnalnya internasional, harus memenuhi Scopus Q berapa begitu. Semacam itu, beda lagi. Hitungan-hitungannya beda. Sekarang lebih sulit dan tunjangannya memang jauh lebih banyak. Jadi gelar tertinggi adalah dokter. Jadi Anda ingin meraih gelar tinggi sebagai dokter. Usaha yang kuat nanti itu nanti akan kelihatan kinerjanya untuk mencapai gelar tersebut. Karena ada peserta doktoral jarang kuliah. Apalagi secara daring ini. Dulu aja secara fisik jarang kuliah. Jadi yang kuliahnya itu adalah asisten. Mengatasnamakan bosnya. Ada tuh. Ada hadir. Tapi bukan hadir yang sebenarnya, mewakili. Nanti yang membuat disertasinya ya asistennya ini. Sampai selesai. Yang ujian secara lisan baru yang bersangkutan. Makanya seringkali ada ujian di mana
promovendus, calon dokter ini tidak bisa menjawab. Karena bukan dia yang mengerjakan, orang lain atau tim khusus begitu. Hati-hati dengan ini nih. Kan kita banyak, saya sudah menemui yang seperti itu. Ujian terbukanya jelek sekali, nggak bisa jawab, tetapi yudisiumnya bisa cum laude. Heran tuh. Yang minimal sangat memuaskan. Gitu. Kenapa? Ya itu. Karena ada tim-tim tertentu yang mengerjakannya. Dia tinggal cukup menyiapkan uangnya saja. Jadi nanti kalau Anda motif anak kuat untuk mendapatkan S3, silakan Anda sendiri. Tadi soal statistik boleh, silakan. Tetapi Anda mesti tahu. Tapi nanti semuanya mengerjakan. Ada lagi, ada asisten yang mengerjakan, mentik dan sebagainya. Tetapi dari arahan mahasiswa. Mahasiswanya, sok, kamu kerjakan, rekam dulu ini, kerjakan nanti semuanya nih, tuliskan nih, nanti saya cek. Tetap dia ikut di dalam mengerjakannya begitu sampai selesai. Jadi tahu. Ada tuh mahasiswa saya seperti itu. Dia anggota DPR, karena kesibukannya nanti kemana-mana bawa asistennya. Dari tempat dia kerja di DPR, bawa ke Bandung. Kadang-kadang dia bawa 2 orang, langsung ikut diskusi, dengarkan, tetapi nyata semua. Setelah selesai, lalu yang 2 orang ini diberi perintah, tolong kamu begini, dan bersama saya nanti kita buat begini. Jadi bersama dia tuh, jadi terus ikut. Ini jauh lebih bagus daripada hanya nyuruh saja, ya. Jadi tidak ikut di dalam diskusinya, tidak ikut dalam ini. Gitu. Terima jadi aja, tinggal dia menjadi corong aja begitu. Tetapi ya dia nggak akan ngerti kalau ditanya begitu. Kalau hanya corong aja memang bisa jelaskan aja semua. Kalau tidak ditanya nggak masalah. Nah ini ditanya, begitu ditanya kan kita ingin lihat kompetensi calon ini seperti apa. Begitu. Oke lah, ini bahan renungan untuk kita bersama. Semoga di antara Anda tidak ada yang seperti itu. Kalau Anda memiliki kompetensi yang kurang di dalam kaitannya dengan program S3, boleh minta bantuan. Tetapi tetap Anda leadernya. Oke, itu yang ada kaitan dengan motif. Saya yakin motifnya kuat. Dengan saya tadi lihat saja sepintas di foto-foto yang muncul, sedang ikut. Apalagi kalau videonya kita buka. Sementara yang saya ini tidak, memang ya kadang-kadang sambil minum, sambil apa, begitu nggak enak gitu. Kita lihat sekarang yang kedua, sifat ciri bawaan. Karena Anda, kita semua kemana-mana akan membawa ini. Ya, ditambah tadi dengan motif. Jadi ada motif, terus ada sifat ciri bawaan Anda untuk menyelesaikan disertasi. Kalau ciri fisik, secara fisik dari badan berat tinggi itu tidak ada kaitannya dengan disertasi. Mau gendut, mau kurus, mau tinggi, mau pendek, begitu. Ya. Mau ada cacat-cacat fisik tidak ada kaitan. Tetapi itu akan terbawa. Ini yang penting ada ini. Reaksi-reaksi yang bersifat tetap terhadap situasi atau informasi. Ini ada reaksi ini. Ini ciri bawaan Anda. Begitu. Sekarang ada kuliah daring, nah kita mesti bereaksinya tetap seperti apa. Saya harus tetap ikut untuk kuliah, walaupun kuliahnya daring. Itu akan muncul terus. Dan ini bisa kita cek. Begitu. Terus konsep diri Anda itu apa? Seperti apa? Ya, sikap nilai dan self image dari orang-orang mengenai Anda. Dan Anda sendiri punya image sendiri.
yang Anda tahu. Tapi bisa juga muncul sehingga orang-orang menjadi tahu, oh itu image dia sendiri. Sehingga ada yang mengatakan, saya adalah orang yang cerdas. Saya adalah orang pemberani. Saya adalah orang yang selalu berusaha kuat untuk mencapai tujuan. Ini kalau kita kaitkan dengan penyelesaian disertasi, bisa itu konsep diri Anda seperti apa. Ada lagi, kalau saya sih santai aja lah, yang penting tujuan tercapai. Silakan, nggak apa-apa. Kalau ada lagi, saya harus selesai tepat waktu. Dengan nilai yang tinggi. Nah, itu beda dengan tadi. Pokoknya selesai saja lah. Pokoknya saya dapat gelar S3, saya tidak melihat ke yudisiumnya seperti apa. Yang penting saya dapat. Beda dengan yang ini. Saya harus nilai bagus dan saya bekerjanya seperti usaha saya dengan keras. Itu konsep diri. Dan ini kalau kita lihat dari tiga ini, itu akan sama-sama mendukung kepada perilaku belajar Anda untuk mencapai disertasi. Malah dari sini kita sudah bisa menentukan nanti kapan saya harus selesai, kapan ujian terbuka, dan langsung diumumkan saya lulus dengan yudisium. Udah bisa ditetapkan. Anda bisa menetapkan itu. Malah ada yang menetapkan saya selesai dalam 2,5 tahun, bulan sekian saya ujian terbuka dengan yudisium memuaskan, IPK 3,10 misalnya. Karena kan itu ada kaitan dengan konsep. Karena saya tidak bisa untuk 3,5. Tidak, apalagi untuk cum laude. Tidak mungkin, tetapi saya hanya bisa. Itu bagus. Kenapa? Motif kuat untuk mencapainya. Hanya saja mungkin tadi kompetensinya berkurang dibanding dengan yang lain. Saya punya mahasiswa dulu. Anda nanti kalau lulus ingin IPK berapa? Dia langsung mengatakan 3,0. Loh, kenapa 3,0? 3,0 itu pas-pasan B, B-nya juga tidak terlalu tinggi. Enggak, Pak. Karena untuk 2,75 saja saya sudah kesulitan. Apalagi untuk 3,5. Oke. Dan saya akan berusaha sekuat mampu saya, motif. Kan dia punya konsep diri bekerja semaksimal mungkin. Hanya saja kompetensinya masih lebih rendah dibandingkan dengan orang lain. Betul. Yudisium akhirnya memang dia 3,0. Wah, dia gembira sekali, bahagia sekali dengan nilai 3 itu. Itu untuk S2 waktu itu. Dan dengan nilai 3 dia tidak bisa meneruskan di Indonesia untuk ngambil program S3. Karena syaratnya adalah 3,25 minimal. Semacam itu. Tahu kalau di luar negeri silahkan. Ya. Tapi mungkin juga ada di Indonesia yang IPK-nya tidak atau belum memenuhi syarat, sudah bisa ikut program S3. Makanya banyak, saya juga, ini sebetulnya IPK-nya berapa? Begitu. Kok susah benar dibimbing? Ada tuh model begitu. Nah, sekarang pengetahuan. Informasi yang dimiliki orang-orang khususnya pada bidang yang spesifik. Dia punya pengetahuan apa? Jadi kalau Anda ikut S3, ya konsentrasinya SDM, Anda mesti punya pengetahuan mengenai ke SDM-an. Tadi juga mesti punya pengetahuan mengenai statistik. Tidak usah jadi terampil di bidang statistik, pengetahuan mengenai statistik. Anda punya pengalaman ini sehingga itu menjadi pengetahuan Anda. Anda mesti punya pengetahuan mengenai bagaimana secara fisik mengerjakan, menuliskan hasil penelitian Anda dalam bentuk disertasi. Itu ada aturan-aturannya. Hurufnya berapa poin, jenis hurufnya apa, sebelah kiri mesti berapa lebarnya, sebelah kanan berapa, di atas berapa, di bawah berapa, tulisan halaman ada di mana, begitu. Itu Anda mesti tahu itu sebagai pedoman. Ada di Unpas yang
tidak tahu itu tidak belajar, tidak mempelajari pedoman pembuatan tulisan disertasi. Dia enak aja. Ya. Malah penulisan bab juga seperti apa itu mesti perlu. Anda pakai pedoman apa? Ah, kalau menurut saya ini yang paling bagus, bukan menurut Anda, kata saya, ada pedomannya. Itu saya tidak suka dengan jenis hurufnya, gitu yang saya suka dengan huruf yang ini. Ya nggak bisa ikut pedoman. Ini dibuat lagi. Ya kalau soal huruf gampang, tinggal di blok semua, lalu ganti hurufnya semua. Langsung sekaligus semuanya berubah hurufnya. Hanya nanti tinggal mengedit lagi. Jadi mesti mengedit lagi setiap halaman, nanti ngatur-ngatur lagi. Spasi, ngatur lagi kiri dan kanannya. Oke. Dan yang kelima adalah keterampilan. Tadi kemampuan untuk mampu melaksanakan tugas-tugas fisik dan mental tertentu. Nah, kalau udah ada kemampuan ini dan disebut terampil, bukan sekedar pengetahuan saja, tapi sudah dilakukan adalah ini dia jadi penembak ulung karena latihan. Tidak langsung jadi penembak ulung, karena latihan. Misalnya yang jelas tuh di olahraga kelihatan. Oh, dia pesenam yang unggul. Ya kelihatan itu dengan latihan. Dia sebagai pengangkat barbel yang paling berat karena latihan. Dia pesepak bola yang unggul bagus karena latihan. Tapi dasarnya ada pengetahuan. Tetapi semuanya ini 1, 2, dan 3 untuk keterampilan ada di situ. Menyatu. Kalau orang motifnya tidak kuat, nggak bisa terampil. Paling hanya bisa aja, saya pernah bisa, tapi tidak terampil. Ini karakteristik kompetensi ini yang harus kita penuhi. Dan ini bisa dikembangkan. Kalau sifat ciri bawaan secara fisik ini tetap ini mungkin susah dikembangkan. Tetapi motifnya kita kembangkan. Konsep dirinya kita misalnya sikapnya bisa kita ubah. Kalau nilai mungkin relatif kita. Ininya bisa kita ubah, self image. Pengetahuan gampang diubah, keterampilan juga silakan diubah. Jadi tugas SDM itu nanti sampai kepada keterampilan para pegawainya, di mana semuanya ada di situ. Menjadi satu kesatuan. Dia memiliki kompetensi di bidang ini yang unggul. Pasti kinerjanya unggul. Ya, oke, kita lanjut. Seringkali digambar seperti ini, keterampilan pengetahuan itu kelihatan nyata begitu. Ada konsep diri bagian tengah, samar-samar kelihatan, samar-samar artinya ada tapi samar. Ini yang tersembunyi, itu motif sifat. Ya, ada, tapi tidak kelihatan. Secara fisik, mana itu motif? Nggak kelihatan. Ini motifnya, bentuk motifnya. Tapi motif itu akan kelihatan nanti dalam bentuk yang paling atas di sini nanti. Kalau keterampilannya hebat, pengetahuannya tinggi karena usahanya untuk mencapai lebih bagus, ini dasarnya motif. Dan ini yang paling atas ini nanti, ini layer paling permukaan, mudah untuk dikembangkan. Kita mengembangkan pengetahuan akan mudah, gampang, cepat. Dalam sekian detik pasti Anda tahu. Misalnya ini, kalau Anda baru melihat gambar ini, sekian detik Anda sudah tahu, oh itu, udah. Tapi keterampilan tidak. Tadi perlu latihan-latihan. Nah ini, ya, boleh kelihatan. Ini sampai ke paling dalam nanti, ini yang paling sulit untuk dikembangkan. Ini paling mudah, ini paling sulit. Walaupun sulit, masih bisa dikembangkan melalui teknik-teknik tertentu. Nah, Anda mesti tahu nanti kalau sudah di SDM, bagaimana mengembangkan orang. Cari yang ini aja dulu nih, yang gampang-gampang dulu kita kembangkan.
bisa melalui latihan-latihan. Misalnya ada program, misalnya untuk ini aja. Untuk kita bisa kuliah kan perlu latihan dulu. Saya aja dilatih dulu. Pak, ayo kita sekarang coba sama-sama kita latihan untuk pakai Zoom meeting. Oh ya, apa? Klik apa? Oh ini itu oke. Bagaimana nanti supaya materi kuliahnya bisa tampil? Oh ini share ini. Nah, itu mesti latihan, tidak bisa langsung tidak bisa langsung jadi. Anda tidak tahu bagaimana mengoperasikan Zoom meeting, tetapi Anda bisa memberikan kuliah, akan kerepotan sendiri. Begitu. Tadinya saya juga repot. Ini bagaimana? Ini materinya ada, tetapi kok nggak muncul-muncul. Oh, mesti begini, latihan. Oh, caranya begini, semacam itu. Apalagi nanti kalau nguji, gitu misalnya. Ya, oke. Ini yang untuk memperjelas yang tadi, yang 5 tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa bertanya, Prof? Yuk, silakan. Ini ada waktu. Mau nggak? Silakan. Ini, Prof, terkait dengan sifat ini, apakah memang ini adalah satu potensi bawaan dari lahir yang memang ini menjadi bakat seseorang, atau seperti apa? Apakah sifat ini memang sudah bisa dirubah atau memang sudah bawaan lahir, gitu, Prof? Ya. Kemudian yang kedua, untuk bisa memiliki motif yang baik itu bagaimana caranya, Prof, supaya seseorang itu dia senantiasa ya punya motivasi yang bagus lah begitu. Ya. Oke. Mungkin ada cara atau triknya, Prof. Itu aja, Prof, pertanyaannya, Prof. Ya, yang pertama tadi mengenai sifat, memang itu dalam tanda kutip bawaan. Walaupun bawaan, kita masih bisa ubah ke arah yang lebih bagus. Tetapi kalau secara fisik, misalnya ini dia orangnya tinggi, ya, masa akan kita ubah jangan terlalu tinggi, kita potongan, enggak kan? Jadi ada yang bisa diubah, tetapi ada bawaan yang kita bisa ubah. Tadi Anda mengatakan dirubah, ya jangan dirubah, diubah. Karena dirubah itu salah. Yang rubah itu adalah hewan, sejenis anjing. Jadi diubah ya. Kalau ada yang sedang ujian mengatakan dirubah, saya langsung koreksi. Mohon bukan dirubah, diubah. Nah, gitu ya. Itu bisa diubah, dikembangkan dengan cara-cara tertentu, teknik tertentu. Tadi Anda sudah mulai ke motif. Itu artinya ada perubahan motif. Bagaimana kita melihatnya supaya atau katakanlah mengubahnya menjadi motif yang selalu tinggi. Jadi motif ini sebetulnya kalau dalam bahasa agama seperti iman. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Motif juga seperti itu. Nah sekarang bagaimana supaya tetap mantang itu betul-betul. Jadi kita mesti ada satu tujuan yang sudah ditetapkan. Kita buat rencana penetapannya, itu semuanya tertulis begitu. Dan rencana ini harus dilakukan dan harus tercapai sesuai dengan standar. Itu seperti itu. Jadi begini, contohnya, saya harus mengikuti kuliah daring ini sampai selesai dengan baik. Gitu. Jadi anak terus mengikuti. Walaupun videonya ditutup, tapi tetap anak mengikuti. Saya harus. Jadi mesti yakinkan kepada diri sendiri. Jadi si diri kita itu mesti diintervensi. Saya harus bisa, saya harus bisa, saya harus bisa. Tetapi nanti ini untuk pencapaian tujuannya mesti betul-betul. Misalnya sekarang S3. Kita pakai contoh udah ada kaitan dengan motif. Anda ingin, apakah sudah menentukan IPK-nya berapa nanti kalau lulus? Nanti yang nanya siapa? Suryadi, Prof. Ya, sudah ditentukan nilainya berapa IPK-nya?
Minimal 3,5 lah, Prof. Nah, jangan sebut minimal. Ya. Kemungkinan besar itu yang bisa tercapai berapa? Kalau minimal 3,5 kan maksimalnya 4. Ya. Nanti 3 berapa? moderatnya 3,7 kan gitu. Oke, 3,7 kita patok ya. Udah pegang 3,7. Untuk bisa mencapai 3,7, apa yang harus Anda lakukan? Mulai sekarang mesti, tadi saya sudah memberikan tadi peringatan-peringatan. Mulai sekarang harus sudah melihat, menyimak bagaimana kondisi para pegawai di organisasi, di perusahaan. Sudah mulai, kalau 3,7 itu mestinya sudah mulai dari sekarang untuk penulisan disertasi. Walaupun belum ada seminar usulan penelitian, belum ada promotor, tapi kita sudah siap dengan penelitian-penelitian awal. Nah, kalau Anda sudah siap dengan penelitian awal, dan itu sudah dilakukan, itu bisa meningkatkan motivasi Anda untuk lebih tinggi lagi. Semacam itu. Dan itu ada latihannya untuk meningkatkan motif itu. Atau untuk supaya motif tetap kuat. Ada latihannya. Seperti yang saya katakan di sini kan sulit dikembangkan, tetapi bisa begitu dikembangkan. Ya, bisa dikembangkan. Walaupun sulit, tetapi yang mengembangkannya siapa? Nah ini orang-orang SDM mesti ada orang-orang yang ahli untuk meningkatkan motivasi. Jadi bukan hanya dari ceramah-ceramah saja. Ceramah ya paling meningkatkannya sekian persen. Tetapi meningkatkan motivasi supaya tetap kuat, mesti ada latihan-latihannya. Tadi latihannya menetapkan ini. Misalnya sekarang gini, Anda perokok bukan? Tidak, Prof. Tidak. Saudara perokok bukan? Ya. Tidak merokok, Tidak. Prof. Oke. Dulu Nah, merokok, Prof. Sekarang udah berhenti. Ada contoh perokok ya. Nah, oke, bagus tuh. Sekarang ada perokok ya. Niatnya saya mau menghentikan merokok seperti pengalaman Anda. Niat. Dan ini nanti mesti punya motif kuat untuk selalu mengontrol berapa batang yang saya rokok sehari. Misalnya tadinya 5 batang sehari. Oke. 3 hari kemudian harus menjadi 4 batang. Dan Anda harus lakukan. Itu bisa meningkatkan motifnya. Lalu cek nanti hari ke-7 mesti tinggal 2 batang. Hari kesekian tinggal 1 batang. Hari kesekian saya tidak merokok lagi dan seterusnya gitu. Jadi mesti ada latihan-latihan. Tidak bisa langsung saya tidak merokok langsung begitu. Tidak, tetap ada latihan. Dikurangi sedikit demi sedikit terus. Akhirnya tidak. Tapi memang ada yang bisa langsung dari perokok berat akhirnya saya tidak lagi. Mungkin karena ada masalah-masalah dengan kesehatannya. Ada itu. Itu dosen saya dulu begitu. Perokok berat, tapi karena dia divonis penyakit tertentu dan harus berhenti merokok, langsung berhenti merokok. Tapi itu ada motif tertentu, saya harus bisa sehat dan selamat dari penyakit ini. Jadi motif bisa begitu. Jadi kalau Anda nanti ingin tetap malah meningkatkan, buat programnya begitu. Saya di program S3 kedokteran gigi militer, semua mahasiswanya saya buatkan seperti itu. Saya bimbing untuk bisa membuat perencanaan dalam rangka peningkatan motif untuk mencapai S3 dengan yudisium seperti ini. Nah, gitu. Bisa. Kalau Anda mau silakan gitu ya. Atau kelas ini mau kita buatkan satu program untuk bisa tepat waktu dan yudisium sesuai dengan harapan Anda, kita bisa buat program. Saya sedang menyusun untuk program bisa daring. Itu mestinya langsung tatap muka. Dikerjakan seminggu full dari pagi sampai sore. Ya, nanti kalau dipecah-pecah bagaimana cara memecahnya supaya tidak full dari pagi sampai sore.
Nah, semacam itu. Jadi bisa. Jangan mengatakan tidak bisa. Ya? Jadi apakah gini, Prof? Apakah motif yang dimaksud di sini adalah sesuai dari teorinya Maslow, bahwa seseorang berperilaku melakukan sesuatu itu karena ada satu hierarkis kebutuhan begitu. Dimulai dari basic need, safety need, social need, terus sampai aktualisasi diri. Karena itu ya, Prof, yang dimaksud dalam kompetensi yang ini. Sebenarnya bukan itu. Bukannya itu. Bukan ya. Lebih kepada motif untuk yang paling tinggi, aktualisasi diri. Aktualisasi ya. Lalu motif sosial seperti apa? Ya, aktualisasi. Seperti Anda untuk S3 ini untuk aktualisasi. Tetapi mau tidak mau, motif untuk berkuasa juga kuat. Kalau di Maslow itu adalah esteem, harga diri. Lalu satu lagi motif sosial. Itu yang tiga itu yang dikembangkan nanti di dalam ini. Sedangkan motif yang paling bawah, yang dua di bawah, dianggap itu sudah terpenuhi. Kenapa mesti diutak-atik lagi? Gitu. Anda sudah punya itu. Jadi kalau Maslow itu lebih ke arah itu, mesti punya itu. Memang ada perkembangan sampai aktualisasi. Tapi yang dimaksud bukan ini kuatnya motifnya. Yang tadinya misalnya motif prestasinya rendah. Untuk S3 nggak bisa itu. Harus motivasinya yang kuat. Makanya motivasi prestasinya kita tingkatkan dari rendah nanti menjadi kuat. Begitu. Itu bisa dengan program tertentu. Begitu. Tapi kalau bicara Maslow ada 5 itu yang mesti dipenuhi. Tapi tiba-tiba sedang aktualisasi diri, misalnya sekarang sedang kuliah, daring gitu. Tiba-tiba anak ingin ke belakang, apa bertahan kuliah atau ke belakang? Mesti ada yang dibuang dulu. Ya harus dibuang dulu loh, Prof. Ya, nah itu. Ya dibuang dulu. Artinya itu kebutuhan yang mana kalau dari Maslow ini dibuang dulu? Basic need tuh, Prof. Untuk apa kan? Fisik kan? Ke basic need. Jadi dari aktualisasi ini langsung ke basic need kan? Buang. Masuk lagi, aktualisasi diri lagi, begitu. Nah, itu kalau yang saya sebutkan tadi di sini yang ada kaitan dengan kompetensi, itu peningkatan kuatnya motifnya. Gitu. Ya, misalnya yang tadi hubungan sosialnya nggak bagus, bagaimana supaya bagus, motif apa yang mesti ditingkatkan, semacam itu. Jadi per kebutuhannya kita tingkatkan. Tapi untuk Maslow, untuk yang basic need ini, memang agak sulit untuk kita tingkatkan. Misalnya. Bayangkan kalau kita tingkatkan selalu motif basic need-nya, repot nantinya. Itu aja yang meningkat. Tapi sampai kepada keaktualisasi. Ini khusus begitu. Ya oke, kira-kira seperti itulah. Ini bisa diskusi panjang lebar mengenai ini. Karena nanti untuk motif ini saja itu satu pertemuan harusnya begitu. Tetapi bukan di manajemen sumber daya manusia, tapi di perilaku organisasi. Bidang kuliah yang lain begitu. Di manajemen sumber daya manusia, bagaimana memanage motif-motif yang ada di para pegawainya. Itu yang motifnya kurang, mari kita kembangkan. Nah itu supaya lebih tinggi lagi. Karena kita bisa lihat kalau motivasi kerjanya rendah, kinerjanya kan kita bisa lihat. Kerja, tapi dia tidak punya motif untuk bekerja. Disantai apa adanya, ya pokoknya ya banyak ngelamunnya begitu, nggak ada kerjaannya. Beda dengan orang motivasi kerjanya tinggi. Ini kalau bekerja kan betul-betul ya. Anda bisa lihat. Mungkin Anda juga bagaimana begitu. Nah itu. Kalau motivasi spiritual nih, Bro. Kita coba. Ya itu ada silakan itu misalnya motivasi spiritual. Itu ada masuk kaitan dengan masalah agama kan. Dalam masuk kategori gimana ya? Karena itu banyak juga orang misalnya
seperti kita sebutlah guru-guru yang ngajar itu gajinya pun kadang nggak jelas. Ya seperti fenomena film Laskar Pelangi lah sebutkan. Mereka tetap mau menjadi guru walaupun kadang gajinya nggak ada di daerah-daerah begitu. Itu masuk kategori dalam teori mana tuh kalau misalnya sudah mengarahnya kepada ya ini karena demi ibadah aja lagi nih kita bekerja, nggak perlu lagi bicara uang gitu. Nah itu kita bahasnya bukan dari teori yang Maslow gitu, tapi dibahasnya diramu dengan yang dari agama. Yang tadi misalnya saya memberikan kuliah, saya tidak memikirkan, katakanlah saya tidak memikirkan soal berapa dibayar, tetapi yang penting saya mengerjakan ibadah. Nah itu dibahasnya nanti lewat bukan teori ya, susah kalau mengatakan teori di dalam agama, ketentuan-ketentuan di dalam kehidupan beragama. Akan beda kan kalau saya misalnya atau kita kalau bekerja betul-betul ibadah, akan beda kalau bekerja orientasinya uang. Kalau orientasinya uang, kalau tidak ada uang nggak ada kerja. Tapi kalau orientasinya ibadah, tidak ada uang tetap bekerja. Itu dasarnya memang keyakinan agama. Nah ini dibahasnya memang tadi bisa saja motivasi spiritual begitu, yang tinggi. Silakan kalau ada bukunya seperti itu bisa Anda kaji begitu. Oh ini mungkin juga ada tulisan-tulisan seperti itu. Kalau yang dulu-dulu belum sampai ke sana. Mungkin yang sekarang ini ada motivasi spiritual. Dan ini sudah kita kembangkan. Misalnya saya meningkatkan motivasi itu dibarengi dengan yang spiritual. Jadi betul-betul saya bekerja itu betul. Di samping untuk mendapatkan sesuatu, ada juga sebagai ibadah saya. Jadi seperti dikombinasikan begitu. Nah itu kinerjanya akan beda itu. Atau dalam Maslow-nya kita bisa sebut nggak aktualisasi iman, Prof? Dalam bahasa teori motivasi Maslow-nya bisa nggak kita sebut? Anda lah itu, saya tidak bisa mengatakan bisa atau tidak. Itu tergantung pemahaman kita dan Anda bisa pertahankan. Gitu. Oke, bisa aja. Gitu. Karena di Maslow tidak disebutkan itu. Ya, lempeng-lempeng aja tidak ada kaitan dengan masalah agama, tidak menyinggung itu. Tetapi kita bisa meramunya begitu. Boleh, silakan Anda mengatakan seperti itu, silakan. Tetapi tentunya kalau ditanya nanti mesti jelas bisa Anda yakinkan bahwa itu gitu. Dan itu tentunya berdasarkan penelitian-penelitian dan kajian-kajian ilmiah. Gitu. Kalau saya sih boleh-boleh aja, mungkin jadi lebih bagus. Malah kalau bisa jadikanlah itu sebagai suatu buku. Gitu. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Bagaimana ini sudah sampai jam 12, sudah zuhur di sini. Di sini belum, Prof. Ya, di situ belum, makanya pas ini. Tapi di sini sudah zuhur dan memang waktunya sudah habis untuk kuliah. Bagaimana kalau kita berhenti dulu? Apakah minggu depan masih ada? Saya kurang tahu. Nanti saya katakan Pak Tian. Iya, Prof. Minggu depan mungkin, Prof. Iya, kita. Minggu depan masih ada. Oke, nanti kita bisa lanjutkan lah. Ya, baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, jadi ini untuk 2 sesi kita selesaikan begitu. Ya, sampai ketemu minggu depan. Sehat selalu. Amin. Ya, amin. Berusaha untuk sehat. Amin. Itu mesti motif yang kuat tuh. Insya Allah. Berusaha untuk sehat. Insya Allah. Ya, oke. Kalau gitu saya stop dulu. Terima kasih, Prof. Oke, Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya, sampai ketemu minggu depan. Bukan minggu depan, mungkin Senin ya. Nggak tahu kapan, terserah Pak Tian. Ini tanya Pak Tian aja. Ya, siap, Prof. Siap. Siap, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Nah, jadi gimana nih? Komitmen. Dokter jadi. Harus komit yang tinggi. Pak
Pak Rismon saya udah tahu motivasinya tuh, makanya mau jadi dokter dia. Nggak usah lah saya bocori ya, nggak enak kan di sini ya. Malu nanti saya, Pak. Nah, bercanda deh. Izin live ya Bu, Kak Eka. Iyalah, kita lihat dulu lah ya. Isoma dulu ya, Isoma ya. Dulu Isoma. Terus Dulu. Ajo. Oke, thank you. Pak Uco, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh.